Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan kisah tentang Gajah Mada dan Kerajaan Majapahit yang tidak diceritakan di dalam buku-buku sejarah. Karena pada pelajaran buku-buku sejarah, Gajah Mada dikatakan sebagai pengkhianat karena menyebabkan perang Bubat, yaitu perang antara Sunda dan Jawa. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan kisah yang sebenarnya yang diceritakan oleh beliau Pati Gajah Mada kepada kami ketika kami berguru kepada beliau di alam roh. Saat itu usia Gajah Mada sekitar 45 tahun, sangat idealis, penuh dedikasi dan pengabdian kepada rajanya. Pada zaman raja sebelumnya, Jayanegara, karena wibawanya dan kesaktiannya yang menonjol di dalam keprajuritan, Gajah Mada dipercaya memangku jabatan Bekel Bayangkara. Sekalipun hanya menjadi bekel saja, kepala prajurit saja, tetapi yang dipimpinnya adalah pasukan khusus, pengawal raja, pasukan Bayangkara, sebuah kesatuan prajurit yang jumlahnya tidak banyak, tetapi memiliki kemampuan individu yang jauh lebih tinggi daripada kemampuan keprajuritan dari kesatuan apapun. Kesatuan Bayangkara sangat disegani oleh kesatuan keprajuritan yang lain. Saat itu Majapahit baru saja bangkit kembali dari keterpurukan karena diserang oleh tentara-tentaranya sendiri yang memberontak di bawah pimpinan Rakuti. Sampai-sampai Gajah Mada bersama anggota Bayangkara yang lain terpaksa mengungsikan rajanya dan anggota keluarga kerajaan lainnya untuk menyelamatkan mereka. Perjuangannya sangat berat, karena dalam Bayangkara sendiri ternyata ada juga yang menjadi mata-mata pemberontak yang diam-diam selalu membocorkan rahasia lokasi keberadaan dirinya dan sang raja. Keris Pati Gajah Mada, yaitu Surya Panuluh, adalah sebuah keris pemberian dari Raja Jayanegara sebagai lambang untuk diketahui oleh anggota kerajaan yang lain bahwa Gajah Mada adalah seorang abdi kerajaan yang menerima kepercayaan penuh dari sang raja, mengemban kekuasaan dari sang raja. Apapun perintahnya dan tindakannya harus dipatuhi dan didukung sama seperti perintah raja. Tetapi setelah pemberontakan Rakuti itu berhasil ditumpas Gajah Mada dan mengembalikan sang raja ke tahtanya, sang raja sendiri akhirnya tewas juga karena diracun oleh Ratanca, seorang tabib yang sebenarnya adalah salah satu pimpinan dari para pemberontak itu. Sumpah Palapa itu sangat menggemparkan para pejabat kerajaan dan para undangan yang hadir dalam pelantikan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Rakembar mencemooh Gajah Mada sambil mengejek dan meneriakkan sumpah serapa. Para undangan yang lain pun turut mengejek. Bahkan Jabung Tarewes dan Lembu Peteng mentertawainya sampai terpingkal-pingkal. Manusia yang berkeinginan sukses secara tulus memang sering ditertawakan manusia lainnya, karena mereka mentertawakan kita dari posisi kita yang sedang di bawah dan tidak memiliki apa-apa. Setelah kita sukses, akhirnya bungkam semua mulut yang mentertawakan kita itu dengan sendirinya. Demikian juga Gajah Mada, musuh-musuhnya bungkam setelah beliau mencapai kesuksesan, yaitu sumpah palapanya. Tapi apa daya, pengkhianat selalu ada di mana-mana, merusak kesuksesan dan kedamaian yang sudah dicapai. Ya, begitulah tugas para perusuh dan pencari keributan, yaitu menjadi pengkhianat bangsa. Beginilah isi sumpah Palapa yang sangat menggemparkan itu. Aku, Gajah Mada, pemangku jabatan Patih, tidak akan menikmati Palapa. Aku, Gajah Mada, sebelum mengalahkan Nusantara, tidak akan menikmati Palapa sebelum kalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Selama itu juga aku tidak akan menikmati Palapa. Begitulah sumpah Palapanya.
Tapi tentunya dulu menggunakan bahasa Jawa yang halus. Ini hanya terjemahannya saja. Tapi isi sumpahnya itu kemudian hari ternyata meluas ke Vietnam, Sri Lanka, Singapura, dan sebagainya. Tujuan awalnya cuma daerah-daerah yang disebut pertama saja. Tapi seiring waktu, makin luas cakupan penguasaan Gajah Mada. Disebut namanya Gajah Mada karena dia menguasai ilmu gajah, yaitu super kuat dan kokoh. Gajah Mada terkenal mulai di masa zaman pemerintahan Jayanegara, lalu dilanjutkan Ratu Tribuana Tunggadewi, sampai kepada Raja Hayam Wuruk. Tetapi di zaman Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada kena fitnah sehingga mengasingkan diri dan moksa. Khusus zaman Jayanegara hanya sebentar saja, sebab beliau keburu wafat kena racun oleh Ratanca. Palapa adalah kebiasaan nyirih atau nginang yang umum dilakukan masyarakat Jawa dalam kondisi santai ketika tidak sedang sibuk bekerja. Nyirih atau nginang itu juga menjadi salah satu suguhan dalam acara pertemuan keluarga kerajaan atau ketika raja sedang menerima tamu kenegaraan. Dalam sumpah itu, palapa dimaksudkan sebagai simbol hidup santai atau mengaso. Sesudah wilayah Nusantara bersatu di bawah panji-panji kerajaan Majapahit, barulah Gajah Mada mau menikmati palapa. Dengan sumpahnya itu, Gajah Mada menyatakan akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, tidak akan hidup santai sebelum sumpahnya terlaksana. Ini arti papalanya sebenarnya. Sebelum Nusantara takluk, maka Gajah Mada tidak hidup santai, bahkan beliau tidak menikah dan tidak ada keturunan. Majapahit tumbang, muncul kerajaan Demak. Jadi Demak itu dulu hadir setelah Majapahit tumbang. Disinilah dimulai zaman kewalian. Zaman Islam ada di Nusantara sejak Demak, yaitu rajanya Raja Teranggana. Disusul kerajaan Pajang yang dipimpin Jaka Tingkir. Tapi Jaka Tingkir belum Islam sampai matinya beliau. Tapi mertuanya Raja Teranggana adalah Islam. Nah, demi menghormati mertuanya, Jaka Tingkir merubah nama menjadi Sultan Adiwijaya. Tapi beliau tetap belum agama Islam. Istrinya yang Islam. Pada zaman Jaka Tingkir ini, wali-wali semisal Sunan Kudus telah ada dan pengaruhnya sangat besar. Jaka Tingkir adalah asli turunan Majapahit. Beliau keturunan Majapahit yang terakhir, yang masih beragama lama. Zaman Hayam Wuruk pun belum ada Islam. Pada zaman Hayam Wuruk, Gajah Mada bertikai dengan rajanya. Kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Majapahit tumbang masih keturunan raja-raja lama, tapi bedanya adalah mereka sudah menganut agama Islam. Pasukan Majapahit murni beragama lama, berikut pejabatnya dan warganya. Nah, Hayam Wuruk ini kan gak becus memimpin, apalagi setelah Gajah Mada mengasingkan diri. Lama-kelamaan Majapahit mulai redup, kemudian baru muncul agama baru yaitu Islam, disusul bermunculan kerajaan Islam. Kami bertanya kepada Jaka Tingkir, apakah beliau berguru kepada Sunan Kalijaga? Jaka Tingkir menjawab tidak pernah, tapi walau tidak berguru kepada Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir sangat hormat kepada Sunan Kalijaga, sebab Sunan Kalijagalah yang menyelamatkannya sewaktu bayi di saat para wali menumpas kerajaan yang tidak mau menjadi penganut Islam. Syekh Siti Jenar juga ada pada zaman Jaka Tingkir. Semua kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari andil besar Pati Gajah Mada. Bahkan suku-suku besar di Nusantara yang terkenal supranatural, yang sangat kuat, tunduk kepada kerajaan Majapahit karena wahyu kewibawaan Pati Gajah Mada yang sangat rahasia dan bernama Wahyu Segorodunyo Nuswantara. Hanya satu orang yang mengetahui wahyu itu semasa Pati Gajah Mada, yaitu Patih Kebo Iwa. Sehingga Patih Gajah Mada ada rasa segan dengan Patih Kebo Iwa. Ketika Patih Gajah Mada pergi dari kerajaan Majapahit dan moksa, seketika wahyu itu juga hilang
karena tak ada yang layak diturunkan lagi setelah kepergian Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran di tangan Raja Hayam Wuruk, raja yang tidak memiliki wahyu raja dalam dirinya karena para dewa tidak berkenan kepadanya. Seorang raja yang congkak, yang hanya menikmati kebesaran dan kejayaan dari hasil kerja para raja pendahulunya. Raja Hayam Wuruk yang karena ingin juga dipandang sebagai raja besar dan hebat, bahkan ingin dipandang lebih besar daripada dewa manapun, merestui tentaranya untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, perbuatan yang selalu dihindari oleh para raja-raja pendahulunya, karena raja-raja di Jawa Barat adalah juga raja-raja di bawah naungan para dewa, yang juga memuja dewa di dalam peribadatannya. Ketika kemudian kesalahannya itu terbukti, semua kesalahan itu ditimpakannya kepada Mahapati Gajah Mada, sang Mahapati yang sebelumnya pun sebenarnya sudah memperingatkannya. Segala fitnah kambing hitam dijatuhkannya kepada Mahapati Gajah Mada, sehingga kemudian Gajah Mada memilih mundur dari keprajuritan, lengser, menepi di sebuah goa di lereng gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan moksa dengan membawa kepahitan di dalam hatinya. Kejayaan dari pengabdian tulus seumur hidup berbalik menjadi kehinaan dan nista di tangan seorang raja congkak dan tak berbudi luhur. Pernah kami melihat Putri Pitaloka, rohnya masih di kapal bersemayam akibat sakit setelah sekian lama menunggu ayahnya dan terbunuh oleh pasukan Majapahit, tapi pembunuhan itu ditimpahkan ke Patih Gajah Mada. Sekarang kapal itu di bawah perlindungan kekuatan energi Patih Gajah Mada. Sejak zaman dulu diharamkan Jawa Barat diperangi oleh Jawa dengan alasan apapun, karena mereka memiliki sejarah panjang dan pujaan yang sama. Kan Raja Pajajaran mau mengalah dan datang memakai kapal, walaupun menurut tradisi dipantangkan seorang wanita mendatangi laki-laki. Tapi Raja Pajajaran mengalah demi menghormati Hayam Wuruk. Nah, pas rombongan kerajaan sudah datang, ternyata malah dibunuh oleh Raja Hayam Wuruk melalui pasukan rahasia Majapahit. Ketika iring-iringan pengantin dihadang oleh pasukan rahasia Majapahit, Putri Pitaloka berada dalam kapal bersama dayang-dayang dijaga oleh prajurit. Sedangkan sang Raja Pajajaran menghadapi Hayam Wuruk ke darat. Nah, belum menghadapi dan baru di gerbang, sang raja dibantai oleh pasukan rahasia Majapahit. Itu pun tidak langsung mati. Butuh 1 hari 1 malam baru sang raja wafat. Karena beliau sangat sakti, beliau kalah karena dikeroyok. Sang putri tetap di kapal hingga mati. Sang putri sakit dan semua dayang-dayangnya mati juga. Mereka tetap berpegang pada perintah raja. Jika bukan diperintahkan oleh sang raja sendiri, jangan pernah keluar dari kapal. Akibat perang bubat itu, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang penyerangan ke Bubat. Gajah Mada dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya. Bahkan Raja Hayam Wuruk pun murka kepadanya dan menimpakan semua masalah kepadanya. Gajah Mada menanggung sendirian semua tuduhan, kecurigaan, dan kecaman dari semua pihak di kerajaan Majapahit karena dianggap bertanggung jawab, ceroboh, dan gegabah membiarkan pasukannya bergerak dan bertindak sendiri. Tidak mungkin sebagai seorang pemimpin besar ketentaraan, ia tidak mengetahui pergerakan prajurit-prajuritnya. Ia dianggap terlalu lancang melakukan tindakan sendiri tanpa seizin raja. Segala fitnah kambing hitam dijatuhkan kepada Mahapati Gajah Mada, sehingga akhirnya Gajah Mada menyatakan mundur, lengser dari keprajuritan. Gajah Mada berjalan keluar dari lingkungan kerajaan.
berkelana sendirian menepi di sebuah goa di lereng gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Moksa dengan membawa kepahitan di dalam hatinya. Kerisnya Surya Panulu setia menemaninya. Mahapati Gajah Mada telah membuktikan tekadnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya, dan tidak berhenti bekerja sebelum Majapahit mencapai kejayaannya. Sejak mudanya, Gajah Mada sudah membuktikan dirinya kepada Majapahit. Bahkan karena pengabdiannya itu, ia tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Tetapi ternyata kejayaan dari pengabdian tulus seumur hidup Gajah Mada telah berbalik menjadi kehinaan dan nista di tangan seorang raja congkak dan tak berbudi luhur. Putri Dia Pitaloka dan para pengawalnya masih setia menunggu di kapal. Mereka tidak mengetahui bahwa ayah ibunya dan para prajurit pengawalnya telah mati terbunuh di lapangan Bubat. Hampir sebulan lamanya mereka menunggu di kapal. Akhirnya mereka semua juga meninggal karena terjangkit wabah yang mematikan. Sampai sekarang manusia masih dapat bertemu dengan mereka, karena roh mereka masih berada di tempat itu bersama dengan kapal yang mereka tumpangi. Tapi dari alam gaib, kapal dan roh-roh itu dipagari oleh Gajah Mada hingga sekarang ini, sehingga sulit diterawang kecuali izin beliau, yaitu Patih Gajah Mada. Ketika kami menerawang kapal yang ditumpangi oleh pasukan kerajaan Pajajaran, kapal tersebut dipagari oleh beliau Gajah Mada. Lalu pagaran kami buka. Setelah kelihatan sejatinya, baru pagaran itu kami perbaiki lagi seperti semula. Soalnya pagaran itu sangat kuat dan seperti melihat kosong saja. Perang Bubat sebenarnya adu domba saja. Mirip kejadian sekarang ini. Ada kelompok yang membenci. Nah, dibuatlah seolah-olah itu ulah beliau Gajah Mada. Ngeri memang, tapi di alam gaib kan Gajah Mada sekarang super, diberkati Tuhan. Beda dengan para pembencinya, sengsara semua. Di dunia ini jaya para pembenci Gajah Mada, tetapi di alam roh mereka semua sengsara. Jadi apa gunanya? Raja Hayam Wuruk adalah raja yang congkak, raja yang haus kekuasaan dan sok berkuasa, ingin sok menguasai semua wilayah. Gajah Mada melarang keras untuk menghancurkan Pajajaran. Makanya Hayam Wuruk, sang raja congkak itu, tidak baik nasibnya sekarang di alam roh. Siapa yang congkak dan menumpahkan darah tanpa sebab yang jelas, maka nasibnya akan sangat buruk di alam roh. Jadi untuk itu mulailah belajar kegaiban agar tidak dibodoh-bodohi oleh sejarah yang sesat. Semua bisa kok kita pelajari asal kita mau belajar. Atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk, semua ditimpahkannya kepada Mahapati Gajah Mada. Jadi sebagai orang mulai belajar kegaiban, sebaiknya jangan menyalahkan Gajah Mada jika belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sebab jika nanti kita mati kelak, beliau akan mendatangi kita atas pelecehan, fitnah kepada beliau. Netral saja jika kita belum tahu kebenaran kisahnya. Adapun sejarah di buku tidak apa-apa dibaca, tetapi tetaplah netral hukumnya agar kita tidak salah paham dan tidak menyesat-nyesatkan orang lain. Gajah Mada moksa karena penghayatannya kepada Tuhan yang begitu tinggi. Makanya di alam roh sangat tinggi kekuatan beliau. Jadi akibat kesalahpahaman ini dan akibat fitnah dari Raja Hayam Wuruk kepada Gajah Mada, sampai hari ini Sunda dan Jawa selalu saling berseteru. Sunda dan Jawa tidak pernah bisa akur dikarenakan kisah perang Bubat, di mana Gajah Mada dikira sebagai pengkhianat oleh orang-orang Sunda dalam perang Bubat. Padahal Gajah Mada jujur dan tidak terlibat sama sekali. Sampai-sampai beliau Gajah Mada memilih moksa, membawa kepedihan hatinya itu ke alam roh. Semua ditimpakan kesalahan dan kezaliman kepada Gajah Mada. Sampai sekarang pun beliau Gajah Mada masih melindungi orang-orang Sunda, terutama orang-orang yang berbudi pekerti luhur, walau dia dibenci oleh orang Sunda.
Tidak semua sih orang Sunda membenci beliau, sebab Sunda dan Jawa dulu sama-sama diayomi oleh para dewa. Karena raja-raja Pajajaran juga banyak yang mendapat wahyu dewa sejak zaman dulu. Makanya dilarang perang Jawa dan Sunda sejak dulu. Tapi sejak peristiwa Bubat, barulah terjadi perang antara suku Sunda dan suku Jawa. Ini semua akibat ambisi Raja Hayam Wuruk saja, ambisi yang sok berkuasa hingga Sunda juga diperangi oleh Jawa. Syekh Siti Jenar juga difitnah di buku sejarah. Beliau disalahkan, dibilang sesat. Tak taunya beliau sekarang sudah di dimensi yang sangat tinggi, yaitu dimensi 4 tingkat 3. Sedangkan yang fitnah beliau berada di dimensi 6 dan disiksa rohnya sampai hari ini. Sebenarnya kisah-kisah Nusantara dan kerajaan-kerajaan terdahulu sangat lengkap, baik karya sastra maupun benda-benda peninggalan zaman dulu itu sangat banyak sekali, termasuk kisah tentang kerajaan Majapahit. Tetapi kemana semua kitab-kitab sejarah itu sekarang? Semuanya dibakar dan dihancurkan oleh pemenang saat itu, yaitu zaman berakhirnya kerajaan Majapahit karena adu domba, sebab dengan menghancurkannya sejarah dirubah oleh pemenang dan mereka merasa menang. Semua dihancurkan oleh orang-orang yang fanatik agama yang sangat berlebihan saat itu. Istilahnya seperti yang dikatakan oleh beliau Presiden Soekarno dalam pidatonya, orang-orang yang kecanduan agama, yang rela membunuh karena agama, walau itu saudaranya sendiri. Presiden Soekarno pernah berkata dalam pidatonya ketika beliau masih hidup, "Jika kamu Hindu, jangan kamu menjadi orang India. Jika kamu Islam, tidak perlu kamu jadi orang Arab. Jika kamu Kristen, tidak perlu kamu seperti orang Yahudi. Jadilah dirimu sendiri, cintai budayamu sendiri." Seperti itulah inti pidato Presiden Soekarno. Ada beberapa kitab sastra yang masih tersisa, seperti kitab Musasar, tapi kitab itu dilarang terbit, dan ketika membaca kitab itu haruslah peka batin karena isinya butuh tafsir spiritual. Kitab Musasar masih bisa kita baca di internet yang dituliskan oleh orang-orang Jawa yang masih peduli dengan budaya dan kebatinan Jawa. Ini jugalah yang membuat beliau Ki Ageng Pengging dan beliau Syekh Siti Jenar lebih memilih mengalah dan moksa, sebab beliau tidak mau perang dengan saudaranya hanya karena fanatisme agama. Beliau Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh orang-orang yang kecanduan agama dan merasa hanya kelompoknya yang paling benar, walau beliau mengajar agama dengan penuh kasih sayang dan dengan budaya Jawa, dan tidak mau memaksa keyakinan kepada orang lain kecuali atas kemauannya sendiri. Jadi sejak zaman dulu sudah ada kecanduan agama. Bukan sekarang saja orang-orang kecanduan agama. Lihatlah, sedikit-sedikit saling mengkafirkan sesama manusia, seakan-akan mengambil hak dan ranah Tuhan. Bahkan karena candunya orang-orang beragama, banyak menumpahkan darah di bumi. Tapi kisah itu hilang jejaknya, dirubah dan dibelokkan sejarahnya jadi yang manis-manis saja dan damai. Padahal tidak demikian. Kisah asli hanya bisa diterawang. Jadi jangan fanatisme agama berlebihan dan jangan beragama sebatas candu saja. Tapi beragamalah untuk mendamaikan jiwa, sebab jika sudah fanatik akan tertutup kebenaran sejati dan rasa ketuhanan dari diri kita sendiri. Satu lagi, saya bercerita bukan berdasarkan sejarah yang tertulis di buku, tetapi hasil penelusuran gaib. Nah, masalah percaya atau tidak percaya kembali kepada sedulur-sedulur semua yang mendengarkannya. Cuma cerita gaib ini tidak semua bisa dibicarakan kalau tidak ada izin dari tokohnya. Pengetahuan gaib itu tanpa batas, tapi punya batasan. Misalnya, kita mengetahui kehidupan para malaikat, bukan berarti bisa diceritakan semua kepada orang lain.
Itu menjadi spiritualitas orangnya secara pribadi. Tak terbatas tapi punya batasan. Kira-kira begitulah pengetahuan gaib ini. Demikian video ini sedulur-sedulurku. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan sedulur semua tentang sejarah yang benar mengenai Mahapati Gajah Mada dan hubungannya dengan Perang Bubat. Jika sedulur-sedulur semua tidak percaya, itu adalah hak dari para sedulur semua. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika sedulur belum tahu kebenarannya, jangan mencaci atau menghinanya. Telisik dahulu dan cari dahulu kebenarannya. Dan setelah sedulur tahu kebenarannya, pasti sedulur tidak akan pernah berani untuk menghina atau mencaci apapun yang sedulur pernah dengarkan di sepanjang kehidupan sedulur semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.